Teman-teman semua, selamat datang di episode ke-8 Pilot Tentang Lantung. Ya, teman-teman semua, balik lagi sama gua Andaru Putra Ramadan. Ini adalah episode yang gua dedikasikan khusus buat teman-teman yang mungkin sekarang di rumah doing nothing, nggak ada kerjaan, udah bosen nonton berita yang isinya cuma corona doang. Setelah kemarin gue sempat naikin episode 7, itu banyak banget feedback yang positif mengenai Mas, thank you udah begini, kita udah bosen ngurusin corona dan lain-lain. Nah, seperti yang gue janjiin sebelumnya, di episode khusus waktu jilid pertama Private Jet Only sama Captain Yoyo, gue hari ini bikin jilid keduanya nih. So, welcome back to the show, Om Yoyo. Thanks for the time. Thank you Young Man, saya sendiri juga bosen di rumah terus kayak makan tidur kayak sapi gitu aja. Paling juga saya ke rumah terus ke Cibubur sini nengok anak-anak ya gitu ya. Ya. Jadi Om Yoyo teman diskusi gue di hari-hari yang berat ini, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, dan makanya ini khusus gue bikin biar teman-teman yang di rumah nggak bosen dan nggak lupa cara terbang mungkin. So kemarin di Private Jet Only jilid pertama kita udah bahas hal-hal ya belum begitu detail, tapi lo pasti udah punya gambaran soal operasi private jet khususnya di Indonesia, karena kebetulan narasumber gue Om Yoyo ya dia terbang di sini. Nah, di jilid kedua ini kita akan bahas beberapa hal yang lebih spesifik lagi, yang menjawab rasa ingin tahu teman-teman semua nih Om. Karena setelah aku publish yang pertama, banyak yang nanya. Jadi kan kita masih di surface lah, belum detail-detail. Nah, sekarang sedikit banyak kita akan lebih detail di episode ini. Pertanyaan pertama yang paling mendasar Om. Seberapa mahal sih sebenarnya private jet? Ya tentu saja sama aja punya private jet ini sama aja pelihara anak macan. Pelihara anak macan. Jadi kita harus kasih daging, kita kasih ini. Nah, private jet itu gimana enggak ini? Dia nggak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Nah, terus ya uang keluar, cost-nya ini adalah cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, itu makanya di private jet ini adalah business and pleasure. Jadi kalau di Amerika banyak bisnisnya daripada pleasure-nya. Nah, di negara kita nih mungkin ya paru-paru ya. Paru-paru ya. Dan di sini masih cenderung jadi lifestyle ya, so udah keren banget kalau udah pakai private jet ya. Betul. Jadi itu kalau saya bilang itu bukan private style tapi roadshow kayak gitu. Roadshow kayak gitu. Kepentingan gimmick sih. Gimmick kayak gitu. Ya, begitu. Jadi gue ingat kata-katanya Om Yoyo. Beliau pernah ngomong gini. Ini orang kaya yang punya private jet 3 tingkat di atasnya orang kaya. Jadi kaya banget. Kaya banget. Tajir melintir ya. Gitu. Ya, tajir melintir. Ya. Nah Om, bisa kasih tahu nggak sih kita Om, secara global aja range harga pesawat yang umumnya dipakai di sini tuh kisaran berapa sih Om? Kita bicara mau pre-owned atau mau brand new. Kalau itu pre-owned itu berkisar antara kayak misalnya harga legacy ya. Harga legacy. Itu sekitar 6,5 juta. Dolar, kita bicara dolar. Ya? Kalau di rumahnya nanti jadi banyak banget. Nggak muat. Kalkulatornya nggak muat. Nah, itu pesawat saya kalau baru itu 31 juta. Wow. Pesawat tok ya? Pesawat tok. Jadi belum ada piranti-pirantinya lain, ada reserve, spare part, ada macam-macam kayak gitu. Dan itu harga blueprint ya. Blueprintnya gitu. Nah, gitu. Apalagi kebutuhan si owner, atau bukan kebutuhan, cenderung ke keinginan ya. Interiornya mau begini, mungkin ininya warnanya mau begini, Betul. Jadi itu harganya tambah harganya. Jadi ada namanya blueprint kan. Ada blue aircraft. Blue aircraft itu harga standar. Jadi kalau Andaru beli mobil, katakan mobil Kijang, super Kijang. Saya mau sound systemnya begini, saya mau jok kulit, saya mau setirnya begini. Nah, itulah yang terjadi di private jet. Jadi lebih cenderung personalized. Ya. Karena seperti di quotes-nya Om Yoyo salah satunya di episode pertama jilid satunya Private Jet Only, Om Yoyo pernah bilang passengersnya, penumpangnya adalah ownernya. Jadi harus meet the standard of the owner. Gitu. Jadi selera ownernya adalah yang paling utama kayak gitu. Sebenarnya kenapa mereka memilih private jet sih? Kalau di airlines itu kan sebenarnya ada
ibaratnya ada first class, ada bahkan ada yang penthouse sekarang. Ya. Kenapa gitu? Apa emang kebutuhan kah? Memang mungkin kalau tadi Om sempat mention di Amerika kalau emang bisnis ya dia butuh mobile atau se-efisien kah itu kah? Kira-kira demikian, karena misalnya saya seorang CEO, seorang chairman ya gitu. Saya mau rapat di sana, saya mau rapat di sini jam segini, jam segini, jam segini. Jadi kadang-kadang mereka tanya sama saya mau rapat jam segini. Jadi jam berapa saya harus berangkat dari sini ya gitu. Terus habis dari sana nanti dia rapat lagi di mana-mana kayak gitu. Jadi klien-kliennya gitu, terutama yang punya misalnya saja kayak katakanlah misalnya yang punya hotel di mana-mana. Nah itu dia mobilingnya itu diperlukan banget kayak gitu. Ya, jadi emang cenderung buat efisiensi bukan buat gaya-gayaan. Ya ada yang punya private jet buat gayaan juga ada, tapi tidak berumur lama. Iya. Karena tadi cost-nya gede banget. Jadi kenapa kalau saya bilang itu saya bisa mampu beli pesawat, tapi the next year ini saya nggak kuat maintenance-nya. Karena maintenance makin lama makin mahal. Nah, itu kita bahas ini detail. Ya. Mengenai biaya-biaya. Sebenarnya dari mulai pembelian tadi kita udah ada 2 item. Satu, pesawatnya sendiri mahal. Kedua, kalau si ownernya mau personalize, misalnya let's say hal sederhana, gue mau interiornya warna ini, itu kan juga tambah cost. Nah, hal di luar itu Om yang mungkin buat biayanya tambah mahal lagi. Tambah mahal lagi itulah yang paling besar ya, adalah biaya maintenance. Maintenance paling besar tuh. Yang lain-lain gaji kru, gaji ini tuh nggak seberapa. Maintenance yang paling. Range-nya itu maintenance kira-kira misalnya paling murah aja itu kira-kira 1 juta. Itu annual? 1 juta enggak, 6 month. 6 months 1 juta US dollar. Nanti kalau ketemu misalnya aja tahun keberapa itu bisa mencapai 2 juta. Itu pun yang standar. Belum lagi kalau misalnya saja ada temuan-temuan, ada finding. Nah, ada itu part yang diganti atau ada part yang diganti, ada misalnya upgrade misalnya wah saya nggak suka nih karpetnya, saya nggak suka nih warna joknya. Saya kepingin airso-nya yang gini. Nah, itu ya tahu sendiri lah. Jadi makanya kalau belum kaya banget jangan beli. Ini quotes langsung dari yang nerbangin ya. Nah gitu. Kebetulan Om Yoyo mungkin selama ini nerbangin ownernya yang emang kaya, beneran kaya. Beneran orang kaya. Jadi nggak pernah keberatan mau maintenance kayak apa, mau di-upgrade kayak apa, masih oke aja. Ya gitu. Nah, kenapa item-item itu begitu mahal, sedemikian mahal dibanding mungkin gini ya. Kalau orang logikanya gitu, ibarat gede kecil lah. Maintenance Airbus 320 yang carry 180 orang. Bahkan mungkin bisa mungkin sama Gulfstream atau bahkan Gulfstream atau Legacy bisa lebih mahal dari itu. Sedangkan pesawatnya lebih kecil. Kenapa itu bisa mahal sih Om sebenarnya? Ya pertama kali adalah kita mengacu kepada rule and regulation. Jadi comply itu satu. Jadi kita private jet itu boleh dikatakan harus begini ya gitu. Dan itu kita nggak main-main karena itu komitmen daripada ownernya. Karena ownernya sendiri adalah safety is the utmost concern. Nah itu. Nah, terus di samping itu juga misalnya aja ada circular dari pabrik. Ini harus kita ikutin. Ya harus kita ikutin. Nah, untuk di Indonesia sendiri dong, kita bicara di airlines itu ada 2 pemain besar di sini. Sebut aja Airbus dengan A320-nya mungkin karena banyak sekali operator di Indonesia pakai pesawat itu dan 737 Boeing. Nah, untuk di private jet Om umumnya tuh pakai pesawat apa sih Om? Yang paling top star-nya itu adalah Embraer, terutama Embraer Legacy. Ada 600, ada 650. Habis itu ada Legacy 500, habis itu ada Lineage. Tapi itu adalah top rankingnya. Yang kedua itu adalah Challenger, terus nanti ada BBJ yang hanya tinggal beberapa pelintir di sini. Lalu ada Gulfstream ada beberapa di sini. Gulfstream 650, 550, 200, lalu 450. Nah, itu yang saya amati di Halim. Terus ada beberapa Citation, ada Falcon, ada satu cuman Falcon di sini. Citation tadi udah ya saya sebutin ya. Learjet sudah tidak ada lagi. Beechjet ada hanya beberapa ini. Oke nih. Ini ada memang. Nah, kembali lagi ini
pengaruh ke misinya kau pesawat yang segitu banyak? Ada tadi sebenarnya sebelum gua rekaman ini kita sempat ngobrol. Sebenarnya ada klasifikasinya pesawat-pesawat itu. Ya. Klasifikasi itu adalah dibagi 4, ada 5 klasifikasi. Pertama kali adalah Heavy International Jet, itu termasuk Airbus, Boeing, BBJ, Challenger, Falcon 7X, Falcon 900X, Global Express, Gulfstream 450, 550, itu adalah Heavy International Jet. Lalu ada Large Jet, itu adalah Falcon 2000, 2000EX, Gulfstream 3. Lalu Super Mid-size Jet, jadi kayak pesawat saya, ini adalah Challenger 300, Citation Latitude, Citation X, Embraer Legacy 450, 500, Falcon 50X, Gulfstream Galaxy 280. Lalu yang mid-size jet ini adalah Citation Sovereign, Falcon, Gulfstream, Astra, Hawker, Learjet, Learjet family. Lalu ada light jet, itu adalah BizJet, Citation 2, Citation 5, Embraer Phenom 100, lalu 300, lalu Premier One. Itu klasifikasinya. Nah, kalau kenapa dibilang itu adalah kita bicara range-nya. Jadi misalnya aja kayak Legacy kayak gitu. Legacy itu kan super mid-size jet. Itu mereka berkisar antara di 3.200 sampai 3.300 nautical mile. Ya, range-nya. Jadi kembali lagi kebutuhan si owner sebenarnya. Kebutuhan si owner. Travelingnya mau kemana aja ibaratnya. Betul. Katakan misalnya owner, saya mau London direct, itu bisa. Dan pernah ada rekan kita, jadi ada London direct Halim, itu 16,5 jam non-stop. Tanpa review kan. Non-stop. Oh, non-stop. Jadi 2-man operation. Bisa bayangin kan? 2-man operation. Dan itu ya memang tadi lagi kembali ke flexibility, the owner is the passengers. Gue maunya gitu. Ya maunya gitu. Ya gitu. Dia punya duit kan? Dia punya duit, dia yang ibaratnya dia memang kembali lagi mungkin ada gengsi-gengsinya juga ya. Gengsinya juga. Jadi krunya sama penumpangnya kebanyakan krunya. Jadi saya sering bawa sendirian, sering bawa berdua, kru kita ada 3, kadang-kadang 4. Pesawat dengan kapasitasnya mestinya lebih dari pesawat lebih dari 10 ya? Lebih 13. 13. Typical executive jet itu adalah 13 pack. 13. Tapi bisa mampu 14 tapi untuk reserve. Karena kapasitinya itulah based on seat availability sama life vest. Nah, jadi walaupun cuma terbang mungkin cuma bolak-balik Jakarta Surabaya, tapi kalau ownernya punya duit yang seabrak-abrak, dia mau belinya Gulfstream, ya beli aja gitu. Beli aja kayak gitu. Dan penumpang cuma 1. Iya, bodoh amat. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kalau belum kaya-kaya banget jangan beli pesawat. Even cuma entry level jet gitu, ibaratnya mau nyoba-nyoba beli Citation atau yang kecil-kecil, tetap aja operation cost-nya gede juga. Operation cost-nya tinggi juga. Jadi ada beberapa teman saya yang tajir melintir. Jadi dia naksir kayak misalnya Phenom 100, katanya cuma 1,5 juta. Boleh lu beli pesawat, tapi lu akan tahun pertama, tahun kedua akan kaing-kaing. Megap-megap juga. Megap-megap, bayar maintenance-nya. Oke, nah Om, kembali lagi kita bahas soal pilot yang nerbangin pesawat-pesawat private gitu ya, baik itu corporate dan apakah si pilot dilibatkan dalam pemilihan pesawat Om, dalam arti ownernya mungkin sedikit banyak nggak tahu mungkin soal penerbangan kan, apakah pilot dilibatkan Om untuk itu? Dilibatkan tapi dari operational aspek aja. Jadi misalnya pembelian pesawat itu sama sekali kita ya itu their own kayak gitu. Tidak dilibatkan. Ya, tidak dilibatkan. Nah, tadi kita singgung sedikit soal pemilihan pesawat. Jadi yang utama adalah sebenarnya di luar gengsi ya Om ya. Itu adalah kebutuhan si owner, misalnya dia travel kemana dia pilih pesawatnya spesifik gitu, pesawat tertentu ya. Jadi nggak mungkin dia misalnya mobile bolak-balik ke let's say masih muter-muter Asia lah, dia pakai jet yang kecil. Ya nggak cocok kayak gitu. Nggak cocok. Jadi saya biaran gini, misalnya Anda orang kaya mau beli mobil. Beli mobil untuk kemana? Antara anak sekolah atau ke mall atau buat adventure atau buat off-road. Nah, itu jawabannya di situ. Jadi kalau saya pernah dikasih tahu mintain pendapat kayak gitu. Jadi kita giring ownernya ini, Anda mau kemana? Budget lu berapa?
terus perlu ini nggak, perlu itu nggak, akhirnya nanti mengerucut, akhirnya saya pilih yang ini. Nah begitu. Ngasih advice lah gitu. Kasih advice. Tetap... Jadi kasih list. Okay. Gitu. Nah sebenarnya, setelah let's say si owner beli, pasti butuh kru Om. Betul. Yang nyiapin krunya tuh sebenarnya siapa Om, dan gimana gitu untuk ibaratnya kalau mungkin orang beli mobil terus nyari supir, tinggal lu punya kenalan supir gak sih, di langsung ini, atau ada supir harian. Nah untuk di private jet sekali lagi itu pesawat personalized, memang kebutuhan si owner, gimana dia proses nyari krunya Om? Ada beberapa term di sini. Jadi ada semacam saya itu permanent employee saya sendiri. Okay. Jadi saya bisa hire contract pilot. Di Singapura ada, di Amerika ada, di mana ada. Yang agen-agennya itu bisa. Nah, itu. Jadi saya bisa aja misalnya saya mau terbang ke sana, saya butuh pilot kayak gitu. Terus mereka kirim, terus nanti tagihannya nanti belakangan kayak gitu. Nah, yang ideal pilot untuk masuk dan beroperasi di private jet tuh kayak gimana Om? Setelah aku rilis episode pertama, kita dengerin cerita overview singkatnya soal itu aja, orang banyak nanya, wah gimana sih caranya? Karena kan itu masih apa ya, ibaratnya tuh agama sendiri nih private jet nih, nggak terjamah gitu kan? Ya. Jadi seperti apa dan caranya gimana sih? Jadi begini, mereka tidak pernah rekrut, mereka tidak pernah buka web untuk nyari pilot. Hiring gitu nggak ada. Jadi itu mereka lebih berdiri di on the river bank, lalu mereka cocol ikan daripada mereka menjaring, mereka terbang tebar jaring. Jadi mereka lebih memilih cocok ditusuk ikan mana yang akan saya ini. Nah, jadi spesifik dan tentu saja nanti ada interview pertama kali dari direkturnya, lalu terakhir adalah dari ownernya. Gitu. Nah, pilot yang ideal untuk masuk ke private jet seperti apa? Ya tentu saja punya nama yang bagus lah ya. Iya, tadi itu lagi karena personalized dan ya, bahkan zero accident tentu saja. Zero accident, dan tentu saja dilihat appearance kita rapi kayak gitu, necis kayak gitu. Itu yang disukai kayak gitu. Jangan asal-asalan juga. Dan itu remember di private jet itu adalah faktor subjektifnya banyak banget. Nah, that's the thing. Contohnya adalah gini, saya sering di sama bos saya. Yang positif, wah, Captain, bootnya bagus ya gitu. Beli di mana? Hal kecil padahal. Hal kecil. Wah, ikat pinggangnya bagus. Wah, sampai saya habis potong rambut itu diperhatiin kayak gitu. Habis potong rambut ya kayak gitu kemarin ya. Iya, Pak, ya gini. Wah, itu ikat pinggangnya aku merek apa? Merek Johnston & Murphy. Saya bilang kayak gitu. Lalu sepatu boot saya apa? Sepatu boot saya ini merek Durango kayak gitu. Nah, sampai sebegitunya saya diperhatikan. Hal-hal detail tuh, hal kecil, tapi ya sekali lagi dia mau pastiin yang bawa pesawatnya ya safe. Emang safe dan orang pilihan nih berarti gitu. Ya gitu. Seberapa penting networking Om? Tadi kita tahu, sama-sama tahu penerbangan tuh sebenarnya dunia yang sempit gitu, pada in general gitu. Nah apalagi di private jet yang sedikit lah, lebih sedikit lagi masih. Lebih sedikit lagi, betul. Lebih sedikit lagi. The power of networking apakah berpengaruh? Oh ya, tentu saja. Misalnya saja saya kerja di sana, misalnya saja kalau kedisiplinan waktu harus itu mutlak. Kalau misalnya saja suka nggak mau senyum ataupun ini, itu juga menjadi salah satu konsiderasi mereka kayak gitu. Hal sekecil senyum aja. Sekecil itu, makanya saya bilang tadi itu di private jet itu sangat faktor subjektif bukan objektif. Subjektifnya gede banget kayak gitu. Nah, ini buat meluruskan teman-teman. Ini gini nih Om, banyak di luar sana ya mungkin Om sama-sama tahu lah. Ya. Soal dan tanda kutip orang dalam lah, anak bawaan lah. Kalau jujur kalau gua dari dengerin ceritanya Om Yoyo, jelas harus dibawa sama seseorang. Maksudnya dalam arti karena orang ngereferensiin, masa mau dibawa pesawat jutaan dolar terus orang sembarangan yang serampangan mau disuruh ini, dia pasti harus direferensiin agar si owner yakin gitu nggak? Betul, itu betul sekali. Jadi nggak bisa. Itu betul sekali, nggak bisa terus ya itu saya bilang tadi itu tebar jala itu dia nggak mau. Itu ya filosofi saya itu tadi itu. Jadi memang orang pilihan, dan kalau lo berniat untuk terjun di private jet di kemudian hari, jangan macem-macem lah sekarang ya, gitu. Harus kenal, harus ada referensi, lu siapa kayak gitu. Dan ibaratnya perluas network.
karena sekali lagi itu tidak terjamah. Nggak mungkin ada perusahaan besar ini yang punya perusahaan X yang dia punya private jet, punya corporate jet untuk itu, terus nulis butuh pilot ini kan, itu nggak mungkin ya pasti. Mungkin. Dan remember itu pesawatnya, contohnya adalah pesawatnya cuma satu, kunci saya pegang, semua dokumen-dokumen atas nama saya. Jadi itu adalah sangat personalized kayak gitu, saya bilang. Dan penumpangnya ya itu aja, kayak gitu. Makanya nggak boleh orang sembarangan, karena bayang dari semua dokumennya aja dinamain ke pilotnya. Pilotnya bertanggung jawab penuh. Betul. Nggak cuma penumpang, tapi ke pesawatnya itu. Ya, betul. Nah, jadi tanggung jawabnya bisa disimpulkan tanggung jawabnya pilot private jet itu besar sekali. Lebih besar daripada di airline, bisa nggak? Betul. Bisa dibilang betul gitu sekali. ya? Betul. Ya, betul. Betul sekali. Karena misalnya saja di Amerika itu satu pesawat itu yang milotin cuma 2 orang tok. Jadi dia tidak punya engineer, dia tidak punya pramugari. Jadi misalnya buat apa saya punya engineer di sana, kan MRO banyak banget. Itu satu. Terus misalnya saja cabin. Di private jet namanya cabin service, bukan flight attendant. Jadi karena tidak rated. Saya bisa aja, sekretaris saya suruh terbang bisa aja, itu di Amerika. Dan itu tidak melanggar hukum ya Om? Tidak melanggar hukum. Ini perlu namanya cabin service. Kan? Cabin service. Jadi misalnya di Amerika sono, misalnya itu saya tukang sapu, saya ajak terbang bisa saja. Namanya tidak perlu rated kok. Tapi kalau di sini ya tidak harus rated, tapi ya paling enggak yang pernah terbang. Itu maunya begitu. Nah, tadi Om, pilot itu bertanggung jawab ke pesawatnya dan teamworknya sedikit jadi Om. Karena kan si pilot ibaratnya job desk-nya banyak banget yang ngurusin pesawat segala macam. Ya. Nah, Om sendiri di tempat Om ada orang lain yang ngebantu Om nggak untuk ngurus itu pesawat? Sebagai PIC, jadi kita kan bisa mendelegasikan. Okay. Ada namanya LSP, Local Service Provider. Ada namanya AMA, Aircraft Management Association. Ada namanya ISP, International Service Provider, dan mereka job desk-nya ada macam-macam. Dan untuk itulah misalnya saya mau terbang A to Z kayak gitu. Jadi saya tinggal telepon ataupun saya dapat schedule A to Z. Saya mau terbang ke sini, saya mau airways yang ini. Tolong diurusin security item, tolong hotel saya, tolong catering, macam-macam di situ. Nah, itu kita bisa mendelegasikan. Dan tetap yang komandoin itu adalah in command. PIC. Jadi hal-hal kecil ini walaupun dibantu tim lain, itu tetap ibaratnya tongkat komandonya dipegang sama in command. Ya, out of base sini saya punya engineer di sini. Okay. Jadi misalnya contohnya, saya mau fuel sekian itu wewenang penuh daripada PIC. Nah, kalau misalnya saja sudah out base, kayak itu tugasnya PIC lebih banyak lagi. Karena dia harus kalau perlu harus ngisi oli, ngisi bensin udah jelas. Terus begitu kita landing, beresin pesawat sendiri. Nutup mesin sendiri, nutup pitocop sendiri, nutup steady port sendiri, macam-macam. Apalagi kalau sampai nginep berarti itu itemnya. Ya, itemnya banyak banget. Ini banyak banget. Nah, itu diperlukan koordinasi kooperatif dengan partnernya begitu. Nah, itu dia. I'll do outside, you do inside. I'll do this, you do that. Itu sangat penting. Dan seberapa pembagian tugasnya gimana Om, dalam arti ya pasti ada co-pilot gitu ya Om ya. Tadi karena itemnya kan banyak banget, dari mulai refuel terus nutupin pesawat segala macam. Itu biasanya PIC. Karena saya lebih yakin sendiri, misalnya nutup pitocop kayak gitu, terus nutup engine cover, pasang gear paint, itu saya lakukan, saya lebih serp kalau saya sendiri. Begitupun departure juga gitu, saya yang nyabutin sendiri, yang ini nutup ini, yang beresin sendiri. Itu saya lebih yakin kalau saya kerjain sendiri. Karena memang tanggung jawab penuh pesawat. Tanggung jawab penuh, ya itu tadi. Tanggung jawab penuh. Jadi kalau lo sempat di flying school, nyiapin pesawat, ngedrain fuel, terus nutupin pitocop segala macam, dan kalau lo nantinya akan terbang di private jet, you will do the same gitu. Ya begitulah. Dan kenapa gaji mereka pilot-pilot private jet lebih di atas rata-rata pilot ya? Karena memang bukannya terkesan ini, tapi memang job desk-nya lebih banyak, jelas. Item kerjanya lebih banyak gitu kan Om. Betul.
what you do is what you get lah ibaratnya gitu. gitu. Nah, ini ada hal-hal spesifik yang nantinya kita akan bahas karena banyak banget. Gue jujur setelah gue ngobrol banyak sama Om Yoyo, gue ngulik banyak hal soal operation private jet karena ini dipastikan di Flying Soul tidak akan di briefing soal ini. Mungkin akan teman-teman yang training di Amerika contohnya itu akan familiar dengan FBO karena kalau di mereka landing atau kalau mungkin lo boleh DM ke gue kalau terbang cross country parkir pesawat bisa biar mereka bisa urusan di FBO biasanya pesawat. Nah ini kita akan bahas banyak soal hal-hal yang memang ada di private jet doang. Tadi aku udah mention sedikit soal FBO. Sebenarnya itu apa sih Om? FBO kan singkatannya kan fixed base operation. Fixed base operation. Fixed base operation itu katakan misalnya saja kayak tempat mangkalnya para private jet kayak gitu. Ya di situ kita krunya di situ, penumpangnya di situ. Jadi begitu kita kontak FBO-nya apa, kita bisa milih di dunia ini. Contohnya di Singapura itu adalah ada UV, ada Jet Aviation, ada beberapa company yang saya ingatkan lagi. Jadi dan itu memang mahal bayarnya. Dan mereka kebutuhan semuanya ada di situ semuanya. Sampai di situ disediakan ada kayak semacam tempat tidur untuk mandi, untuk anduk komplit semuanya di situ. Kebutuhan amenities. Amenities saya di situ. Dan itu mereka berlomba-lomba dan mereka ada banyak pesaing-pesaing. Jadi kalau kita ke sana, wah itu kita welcome sekali. Takut mereka kehilangan klien. Kayak gitu. Contohnya adalah misalnya di Changi sendiri. Itu adalah saya nggak ingat kalau nggak salah namanya di Quantum. Quantum itu di pojok sendiri sana yang tidak menyentuh terminal. Itu sebetulnya di situ ada FBO, tapi kurang populer karena si private jet ini lebih suka landing di Seletar daripada di Changi. Di Changi. Karena di Changi itu kita warga negara plus 2 kayak gitu. Jadi karena banyak trafficnya. Yang dipentingkan adalah di airline yang schedule. Kita kan non schedule. Nah untuk itulah dipilih Seletar itu adalah General Aviation. Contoh lagi adalah di Hong Kong. Di Hong Kong itu HKBAC Hong Kong Business Aircraft Corporation itu adanya di sebelah runway 2507 kayak gitu. Itu khusus untuk FBO. Nah jadi perlu ketahui penumpang itu para pembesar itu dan bos gede itu nggak mungkin nyentuh terminal umum di airport walaupun mereka beroperasi di airport yang sama. Contoh kayak tadi di Hong Kong gitu kan itu buat schedule airline juga tapi terminalnya khusus eksklusif tidak terjamah oleh rakyat biasa. Kalau perlu itu custom sama immigration ke pesawat. Nah itu lagi ke pesawat. Jadi benar-benar eksklusif. Kembali karena kita temanya bahas soal harga dan nominal. Range berapa tuh Om sekali kalau kita pakai itu tempat Om? Yang saya ingat itu ya untuk bayar fee-nya aja sekali trot di Hong Kong itu sekitar $8.000 sekali cert. Itu belum tagihan catering, belum fuel, belum. Jadi fee-nya toh. Itu sekitar 8.000. Itu mau nginep nggak nginep segitu apa berubah apa? Nginep ada lagi. Contohnya di Bali ya gitu. Yang saya pernah dengar nanti benar entah enggak ya. Jadi sekali trot itu $3.000. 3.000 sekali trot. Nanti nginep ada lagi fee-nya. Jadi ada lagi cost-nya. Tadi contoh yang di Hong Kong 8.000 untuk pakai tempat itu tok. Fuel belum, yang lain-lainnya ebrek-ebreknya belum apa catering dan lain-lain. Nah, itu yang sadis lagi itu di La Bourget. La Bourget itu sampai 12.000 sekali trot. Gila. Sekali trot itu. Itu La Bourget ya. Jadi kembali lagi kalau belum kaya banget Jadi kayak misalnya aja kita terbang ke Paris kayak gitu, kita nggak mungkin dikasih Charles de Gaulle nggak mungkin. Jadi mesti di La Bourget. Nah, terus misalnya aja kayak di Amsterdam kayak gitu itu ininya sendiri-sendiri. Terminalnya sendiri, nggak nyentuh terminal untuk ini. Nah, di Amerika yang namanya FBO itu pelecehan. Sebut saja FBO itu signature itu yang paling the best. Universal, SQ Jet, $1 million. Terus saking banyaknya saya nggak inget lagi. Tapi yang saya sering hubungan itu adalah signature. Signature itu paling gede nih anunya. Ada FBO yang paling berkesan nggak personally buat Om Yoyo, mulai dari mungkin terminal yang keren banget atau service yang gila-gilaan? Kalau saya berkesan itu adalah signature. Signature ini yang pernah lihat kan ada Monterey Jet Center. Ini adalah salah satu FBO. Jadi kalau saya ke FBO itu saya dikasih souvenir dari mulai t-shirt,
Dari mulai payung, dari mulai pulpen, banyak banget. Biar paletnya pada betah ya. Pada betah kayak gitu. Dan itu mereka berlomba-lomba supaya nanti kalau kamu kesini lagi pakai saya ya. Nah begitu. Fuel juga saya bisa milih. Oke. Bisa milih kayak gitu. Kalau di sini kan hanya Pertamina tok. Oh ya, jadi provider apa sih? Fuel trucknya itu kalau di luar negeri saya mau pakai Shell, saya mau pakai apa terserah. Terserah sih. Jadi pernah suatu saat saya landing begitu entah salah informasi apa. Jadi ada 4 fuel truck datang bersamaan. Bingung saya. Ya saya pilih yang paling bagus lah. Gitu. Nah, nggak perlu paling murah karena uangnya banyak. Uangnya banyak dan itu setiap kita perpanjang professional pilot ini saya ditanyain survei. Dari FBO mana, fuel truck mana, catering mana, yang ini saya isi. Dan ini anonim ya. Nah, gitu. Pak, ini professional pilot nih majalah yang kayaknya sebenarnya khusus mungkin buat informasinya pilot ini kali ya, private jet ya. Karena betul. Banyak nge-share soal FBO dan lain-lain gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai tadi Om sempat nyinggung soal aircraft management. Ya. Itu tuh apa sih Om sebenarnya? Kalau dari namanya sendiri ya aircraft management, tugasnya pasti nge-manage pesawat. Nah, tapi secara gamblangnya sebenarnya secara gambarnya adalah gini, kalau saya punya mobil misalnya, katakan saya beli BMW yang luxurious ya gitu. Saya nggak mau tahu cruise-nya, saya nggak mau tahu tanda benganya, gue serahin semuanya situ. Aircraft namanya aircraft management, manage the aircraft dari maintenance, dari semua operational semuanya di situ. Sampai CAMP-nya continuous airworthiness maintenance program semua dia yang ngurusin. Nah tentu saja ya kita bayar fee ke situ. Fee lagi, range-nya berapa? Balik lagi fee-nya itu sekitar antara per annum itu antara 200 sampai 250 ribu US dollar. Oke. Sekali lagi, kalau belum punya uang banyak-banyak, belum kaya banget, jangan pakai private jet. Contohnya di sini adalah yang AMA ya, AMA yang top dunia itulah TAC Aviation. TAC SQ Jet. Itu yang saya tahu terus the rest itu adalah universal dan tapi tidak sehebat TAC sama SQ Jet. Jadi bisa dipastikan orang-orang atau dalam hal ini atau perusahaan yang punya private jet itu pasti mereka bukan minta tolong, jadi klien aircraft management gitu. Tapi bisa milih kayak gitu. Atau kita urus sendiri kayak gitu. Kita urus sendiri tapi kita sub-subkan yaitu tadi MRO-nya adalah ini, kamunya ini, anunya ini, local service provider-nya ini, ISP-nya itu bisa saja. Dan itu tanggung jawab si incumbent juga bener? Tanggung jawab incumbent-nya juga. Jadi incumbent harus bisa meyakinkan bosnya. Karena ini bisa mereduce cost-nya kan. Bulanannya. Nah, itu kembali lagi private jet is not about take off and landing only gitu. Manajemennya jujur gue sempat discuss banyak hal. Gue dengerin dari Om Yoyo, ternyata ya take off landing itu hal kecil aja nerbangin pesawat dan banyak hal yang lebih jelimet yang malah diurusin sama pilotnya. Jadi makanya kalau saya bilang di private jet ini adalah limo driver, lalu juga technical manager kayak gitu. Karena memang ngurusin semuanya kayak gitu. Nah, kita tadi Om, local service provider itu dia tugasnya apa dan sebenarnya perusahaan apa sih dari kalau provider apa sih yang mereka provide sebenarnya? Local service provider adalah ya, misalnya saja di sini ya, saya nggak sebutin namanya perusahaan. Jadi misalnya saja saya mau terbang kayak gitu, terbang besok. Fuelnya saya mau segini. Security clearance segini. Lalu tolong urusin hotel saya begini. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan misi itu. Karena kalau misalnya semuanya bukannya kalau itu diserahin hal-hal kecil itu diserahin ke incumbent juga, waduh bisa pecah nggak terbang lagi. Malah pilotnya cuma 2 suruh ngurusin ebrek sebanyak itu, hal-hal kecil itu tadi. Misalnya saja terbang dari A ke B kayak gitu. Nanti ground handlingnya di sana itu siapa? Ground handling itu di bawah local service provider. Itu kalau domestik. Kalau di luar negeri ground handling di sana itu kita pilih. Saya nggak mau itu ground handling itu kurang ajar tuh, nggak sopan. Saya bisa milih. Nah, tapi lewat
local service provider. Nah, local service provider ada namanya ISP, internal service provider. Jadi disubkan lagi. Contohnya adalah misalnya overfly permit, landing permit, lalu macam-macam yang berhubungan dengan ini, yang dia punya linknya. Nah gitu. Contohnya adalah misalnya Jefferson, air routing. Yang saya ingat hanya 2 itu aja, tapi ada air routing, yang saya ingat cuma 2 itu aja. Nah itu dia menguasai dunia, dari airways-nya, dari hotelnya, dari mana. Itu sama aja kalau local service provider, tapi scope-nya lebih luas lagi, dan tentu saja fee-nya juga lebih gede. Dan itu dia yang saya contohnya gini, itu ISP itu. Saya mau terbang dari sini ke yang time zone-nya beda. Saya terbang dari sini ke Amsterdam atau ke Paris kayak gitu. Saya harus landing di sana jam sekian kan bos mau meeting dengan klien sekian. Jam berapa saya harus berangkat? Itu dihitungin sama dia. Dihitungin. Coba ada sunset, sunrise kayak gitu, ada winter time, ada buka airportnya segini, itu dihitungin sama dia dan akurat. Jadi beban kita sudah kita. Jadi workload-nya sedikit sedikit banyak dibantu sama dibantu ya kayak gitu. Nah Om, selain tadi LSP dan ISP, local service provider dan international service provider, adakah pihak ketiga lain yang membantu operasi private jet? Ada, itu adalah MRO sama KAMO. MRO itu maintenance repair organization, katakan bengkel. Nah KAMO ini lah Continuous Airworthiness Maintenance Organization. Itu suatu badan yang mengurusi pesawat lu harus masuk maintenance sekian. Segini. Yang dicek adalah ini. Nah, itu kita nggak punya softwarenya. Yang punya softwarenya adalah itu. Kamu itu. Jadi kamu tidak bengkel. MRO bengkel. Itu analogi sederhananya gitu. Dan ada costnya juga masing-masing. Ada. Tadi range-nya untuk maintenance saya kita udah bisa bayangin 1 juta plus lah. Ya, itu yang paling ringan segitu. Ya. Kayak servis berkala rutinnya. Servis berkala tiap 6 bulan ya gitu. Masuk bengkel ganti oli, cek brake, cek ini. Dan itu mereka itu kamu yang tahu. Ya, kamu yang tahu. Jadi kita nggak bisa karena kita nggak punya otorisasi dan nggak punya softwarenya. Ya, dia yang punya softwarenya. Nah Om, selanjutnya kita bahas mengenai ownership si pesawatnya. Apakah semua orang di luar sana itu pesawat rata-rata punya sendiri kah? Dalam arti ya udah emang itu punya itu, atau ada cara lain untuk orang itu own pesawat? Ada, mostly itu mereka adalah single owner. Tapi ada juga yang fraction. Fraction itu misalnya yang pesawat ini dipunyai rata-rata maksimum tuh 2 orang atau 3 orang begitu. Nah begitu. Itu sharing dong berarti apa? Patungan apa gimana? Patungan siapa nanti yang make ya bayar kayak gitu, bayar operationnya. Nah soal berapa persen ke ownershipnya itu saya nggak tahu. Itu tergantung mereka dealnya gimana kayak gitu. Ya. Termasuk ya operation cost-nya dibagi sesuai sama yang pakai siapa ya? Yang pakai siapa kayak gitu. Ya. Kalau yang full jelas ya gitu. Udah dia yang punya, dia single owner, ya udah maunya di situ. Ya. Nah, tadi Om sempat mention terbang London Jakarta direct. 16 jam. 16,5 jam, krunya 2. Kalau mengacu, kalau kita mungkin 135, ya, 121 itu nggak kena sebenarnya. Nggak kena. Ya. Kenapa ini bisa terjadi, Om? Karena bisa jadi karena itu Part 91 kan sebetulnya bukan dibolehkan, tapi itu tidak ada. Memang tidak ada. Contohnya adalah saya terbang Taipei PP. Taipei PP ini adalah block to block adalah 12.50. Jam kerja saya, working cuti saya itu bisa 16 jam, 17 jam. Tapi kan tidak selamanya demikian. Itu kan insidental. Betul. Jadi di aturan di Part 91 itu sepertinya saya bilang itu tidak terus boleh gitu, enggak. Tapi itu belum ada. Saya nggak tahu nanti suatu saat itu di isu itu saya nggak tahu. Tapi sejauh ini belum ada. Dan itu salah satu kembali lagi kenapa dibutuhkan komitmen
dari private jet karena harus bisa memenuhi kebutuhan si Pak Bosnya atau Ibu Bosnya. Ya, dan tidak ada saya sakit, tidak ada. Kalau saya benar-benar sakit ya ngasih tahu hari sebelumnya. Jangan sampai di schedule lalu sakit. Jadi nggak ada alasan-alasan nyeleneh itu nggak mungkin ada ya? Ada urusan keluarga, kayak ngurus STNK kayak kucing saya ngelahirin kayak nggak ada cerita. Jadi benar komitmen. I refuse to say no. Sih, always say yes. Yeah, I refuse to say no. Gitu. Itu tadi dibutuhin komitmen yang luar biasa besar. Sekali lagi, kalau lu mungkin dengar private jet bayarannya gila-gilaan, ya memang karena tugasnya dan tanggung jawabnya, misinya tuh gila-gilaan juga kalau dipikir-pikir. Ibaratnya terbang jam segini harus bisa, mau kayak ini bolak-balik terus destination nowhere. Kita harus fly nowhere. Harus ready sama, dan mungkin ada apa ya, ibaratnya ada beberapa pilot di luar sana yang mungkin nggak confident nih, belum pernah masuk ke airport ini. Itu nggak ada berarti? Nggak ada istilah kayak gitu ya? Nggak ada ceritanya gitu. Jadi benar-benar harus ya destination nowhere ya itu tadi. Well prepared dengan ini ya tadi, karena sekarang apalagi di era teknologi sekarang udah banyak kita bisa searching dan ada database airport dan segala macam. Kita bisa early brief ke self briefing gitu ya maksudnya. Self briefing. Kalau kita misalnya informasi kurang komplit, saya bisa call LSP. LSP nggak punya data, saya bisa call ISP. Ya gitu. Dan nggak bisa nunggu dikasih, harus pilot yang jalan sendiri cari gitu. Nggak bisa terus pasif gitu, nggak bisa. Nah ini salah satunya kalau harus proaktif. Nah hal-hal ini hal-hal kecil yang menjadi dasar, sangat hal yang mendasar kalau lo mau beroperasi di private jet. Nggak bisa ibaratnya ya nganggap enteng lah gitu. Hal kecil karena dilihat banget. Nah ada lagi, mostly di episode pertama, gue pernah mention di episode pertamanya jilid satunya private jet only ya, soal registrasi pesawat private jet yang umumnya November, ada Victor Papa, Victor Bravo dan lain-lain, RT7. Itu berarti mau nggak mau pilotnya harus tahu regulasi negara-negara itu dong, Om ya? Mau nggak mau apa? Iya, enggak, kita mother license-nya apa? Mother itu aja license-nya. dulu, mothernya. Tapi biasanya kayak misalnya saja yang Victor Papa, yang Tango 7 itu mereka hanya mempercayakan ke mother license-nya. Mother license. License-nya. Nah, ini kita bahas spesifik karena sekali gue research, ini ada salah satu negara yang sekarang menjadi apa ya? Ibaratnya tren gitu ya. Ada istilahnya tuh tren, nanti biar Om Yoyo yang bisa jelasin ya. Tren ibaratnya beli plat nomor nih gitu. Kalau lo pesen mobil platnya pilihan, kalau orang-orang gedean sana beli pesawat platnya juga pilihan. Nah, ada satu negara yang gue akan mention ini karena gue sendiri, nanti lo bisa research di YouTube, salah satunya itu San Marino. Lo tinggal search keywordnya di YouTube atau ini San Marino Aircraft Registry. Ini adalah satu negara yang memprovide, dan ini dijadikan ladang bisnis sama negara itu untuk registrasi pesawat. Dalam hal ini ya dengan plus minus nanti Om Yoyo yang mungkin lebih banyak tahu ya. Tapi kalau lo research sendiri pun dengan gampang di website lo bisa tahu nih, kalau kita beli pesawat, kita mau register di San Marino, itu biayanya berapa. Sangat gamblang dan sangat terbuka. Dan ini hal yang umum, jadi banyak, nggak cuma di Indonesia, mungkin di banyak negara lain, owner itu meregister di San Marino. Bahkan kalau lo riset San Marino sendiri negaranya nggak ada airportnya padahal. Nggak ada airportnya. Dan saya sendiri juga, aku nggak tahu San Marino itu di mana, tahunya di Italia gitu. Di Italia. Satu lagi ada namanya Mike itu Isle of Man. Isle of Man itu sebetulnya bukan IASA, jadi mereka berdiri sendiri. Nah begitu. Dan itu sebenarnya sekali lagi ini sharing knowledge, bukan membanding-bandingkan negara ini lebih bagus, negara ini begitu, nggak juga gitu, karena memang kembali lagi itu kepilihan dan fleksibilitinya. Itu pilot berperan nggak Om untuk misalnya orang mau beli pesawat, atau itu kan pesawat sebenarnya registernya bisa dipindah-pindah berarti kan Om? Bisa. Apakah pilot berperan untuk hal itu? Itu ada selera yang punyanya. Selera yang punya. Saya mau Tango 7, saya mau November, biasanya itu ada hubungannya dengan namanya. Oke. Katakan misalnya saja nomor mobil ya, B sekian kan, YB. Okay. Ya, nama saya.
Sama juga gitu. Sama juga gitu. Biasanya the last 3 digit belakangnya. Untuk itu makanya kalau lo lihat biasanya nomornya itu tanggal lahir. Tanggal lahir terus belakangnya itu inisial namanya. Ya rata-rata itu. Ya karena November itu ada angka dan ada huruf ya. Ada huruf ya gitu. Jadi kalau lo lihat di Indonesia itu mungkin banyak pesawat yang registernya agak-agak unik dan nggak umum. Kalau di Indonesia kan sendiri pakai PK. Nah ada register yang agak beda. Mungkin aja ownernya memang orang Indonesia tapi memang tidak diregister di sini karena satu dan lain hal gitu. Ya. Nah, kalau lo buka di websitenya San Marino, lo bisa cek itu mulai dari proses pengurusan license. Nah, kalau ini tambahan lagi, kalau pesawat itu di register di, let's say kita contohnya San Marino ya, San Marino, pilotnya otomatis harus punya validation license San Marino gitu. Betul. Itu yang ngurus pilotnya sendiri dong apa? Enggak, ya itu tadi ISP bisa, LSP bisa, terus ada agen di sini bisa. Bisa buat bantu. Misalnya saja saya punya FAA gitu, mother license saya FAA kayak gitu. Nah, sekarang udah buka. License Indonesia juga mereka terima. Tadinya nggak mau. Kayak Cayman, kayak Bermuda maunya hanya FAA tok. Mike sekarang masih mengacu FAA tok atau EASA. Nah sekarang mereka udah mulai ladang bisnis kan. Bisa saja Anda punya license Indonesia lalu validasi dengan Tango 7 San Marino sekarang bisa. Jadi kalau misalnya memang ada owner pesawatnya beli pesawat dan diregister di T7 di San Marino dengan T7 itu otomatis kalau lo di hire untuk nerbangin beliau harus urus validation dari. Betul. Dan itu sudah bisa kalau lo punya license Indonesia untuk divalidate ya, gitu. Untuk license San Marino-nya gitu. Ya, betul. Nah, itu kalau kita namanya license ya, kan itu ada cek, ada recurrent, ada gitu-gitu. Nah, itu seperti apa tuh prosesnya? Mereka induknya apa gitu, mother license-nya. Didasari dari mother license kayak gitu. Mother license. Nah, kalau medical itu kayak Om Yoyo sendiri kan mother license-nya FAA. Ya. Dan punya beberapa license lain di bawahnya, turunannya lah ibaratnya. Turunannya ya. Nah, medicalnya gimana Om? Medical saya itu karena Part 91, saya itu setahun sekali. Kalau saya di bawah 40, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya di bawah 40, saya bisa setahun sekali. Jadi kalau dibilang FAA medicalnya itu semua itu dibebankan kepada pilotnya sendiri. Contoh. Kenapa saya nggak dicek darah? Cek darah kan misalnya. Darah kan yang diincar kan kolesterol sama asam urat sama trigliserid ya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau lu kolesterol tinggi apa lu mau terbang? Kalau lu asam urat tinggi apa lu mau terbang? Kalau gigi lu bolong apa lu yang mau terbang? Jadi nggak perlu dicek sebenarnya. Tanggung jawab pilot ya. Tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab individu kayak gitu. Itu lagi dibutuhkan tanggung jawab dan ini honest. Ya, nggak bisa manipulate. Apalagi nggak bisa manipulate. Yang mau dibawa sekali lagi si owner pesawatnya sebagai passengersnya dia percaya penuh sama kita nggak bisa perform well gitu karena misalnya sakit atau apa bikin malu diri kita sendiri sebenarnya. Iya gitu. Jangan nyari perkara lah ibaratnya. Ya, paling takutnya gini kalau saya bilang, "Pak, saya terpapar Covid." Nah, itu kalang kabut itu. Wah, itu kalang kabut itu. Bisa dijual pesawatnya langsung gitu. Enggak dijual, tapi saya bisa disangoni kayak gitu. Suruh berhenti. Gitu. Nah, ada nggak Om hal-hal spesifik pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau udah ngincar, udah ngeker nih kayaknya kalau gue udah punya experience yang udah lumayan nih gue mau nih ke private jet gitu. Ada nggak sih Om hal-hal yang lebih spesifik lagi yang dibutuhkan bener-bener ya ini lo harus punya ini, kalau nggak lo nggak akan bisa gitu. Ya, bisa di-share kalau sebagai private jet ini adalah komitmen itu adalah gini, misalnya saja saya lagi di rumah, lagi mancing, lagi ini lalu dipanggil, saya harus mau, kan gitu. Terus misalnya aja habis terbang begini, baru landing kayak gitu, baru langsung berangkat lagi. Dan saya berapa kali
Kita nginep di mana, di tempat mana. Baru masuk hotel, baru narik selimut kering, lalu dia minta pulang. Itu yang saya bilang komitmen. Komitmen sangat besar dibutuhkan. Sangat besar. Nggak ada kata, wah saya habis capek. Nggak ada cerita. Nolak terbang, nggak ada cerita. Nyakit juga nggak mungkin. Nolak terbang ya udah cari kerjaan yang lain. Nah, begitu. Saya lagi komitmen dibutuhkan komitmen yang luar biasa untuk semua pekerjaan. Iya butuh komitmen, tapi ini bener-bener harga mati lah ibaratnya. Harga mati. Karena udah dibayar mahal loh, harus mau kerja gimana ibaratnya gitu. Nah, gitu. Ada nggak sih Om di luar sana, maksudnya jelas pilot yang experience-nya udah banyak, jam terbang udah ini, pasti yang mereka cari pilot yang seperti itu. Tapi apakah sekarang banyak yang muda-muda juga udah bergabung untuk terbangin private jet di sini? Saya melihat belum ada ini. Saya melihat belum ada. Jadi paling kita bisa gain experience di airline. Di airline ya gitu. Lalu pelan-pelan nanti kalau berminat di private jet ya gitu. Tapi yang itu ada komitmen harus dipegang. Harga mati. Nah, tentu saja ya ada yang bawa lah. Gitu. Ya. Nah itu dibutuhkan networking yang kita nggak boleh nggak boleh hidup sendiri lah ibaratnya, apalagi di penerbangan karena nggak bisa. Siapa yang tahu ternyata si Pak A atau si Ibu B ini punya pesawat kalau nggak ada mungkin inner circle dia yang ngasih tahu gitu dan ngasih tahu untuk dia butuh pilot dan hal-hal segala macam yang berkaitan dengan itu lah. Contohnya di Amerika misalnya, seorang bintang film kaya raya John Travolta, contoh. Dia punya pesawat 707 kan, dicat kayak Qantas yang tema-tema yang tahun 6. Saya pernah ketemu di Singapura gitu. Wah dia pakai ini, dia memang gila terbang. Nah itu co-pilotnya maupun flight engineer juga harus tunduk sama dia. Nggak ada kata no, nggak ada. Nah itu ada contohnya. Itu contoh nyata. Jadi komitmen. John Denver juga gitu. John Denver dia nerbangin pesawatnya sendiri, akhirnya mati. Hilang tahun 97 kalau nggak salah, hilang. Terus anaknya Kennedy, keluarga Kennedy juga gitu, dari private jet hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Jadi persiapkan diri lo kalau setelah dengerin 2 jilid private jet only ini terus kepikiran, wah kayak seru juga nih. Pengen adventure yang beyond the limit, beda dari yang lain. Ya. Nah siapkan diri lo dari sekarang. Jangan jadi pilot yang manja mungkin, karena nggak bisa manja nggak bisa. Di private jet ngurus semuanya sendirian gitu ya. Iya. Oke, nah kita udah bahas semua soal private jet sekarang. Gua akan singgung sedikit hal yang lagi ini diomongin sekarang ini soal COVID Om. COVID-19 ini, virus corona ini. Ngehantam penerbangan luar biasa besar. Betul. Ya Om, mungkin nanti Om bisa sharing, mungkin ada berita dari mana yang bisa di-sharing ke kita. Penerbangan banyak yang di-cancel, ada airlines yang bahkan full nggak terbang gitu. Betul. Yang beratnya lagi ada pilot yang sudah di airlines pun ketar-ketir karena tahu banyak flight yang di-cancel. Banyak. Ya mungkin ini kalau Om Yoyo beda sih ya. Nggak ngaruh kayak terbang aja kalau pikir. Nah, banyak juga yang di airlines aja ketar-ketir. Nah, kita juga nih yang mungkin belum terbang tambah ketar-ketir. Waduh, nggak mungkin kayaknya ada hiring. Gimana Om kita bisa menyikapi masalah ini Om? Ini adalah dua kubu yang berbeda. Artinya saya terbang ini kan kebutuhannya adalah kebutuhan intern ya, misi-misi intern yang non komersial. Ya tentu saja saya nggak mikirin kayak gitu. Iya, nggak ngaruh sih itu. Contohnya adalah kita kemarin di tengah sibuk-sibuknya masalah COVID, lalu saya harus terbang dan itu pun yang saya bawa juga orang penting, petinggi negara, penting. Izinnya juga spesial. Saya nggak mungkin diizinin kayak gini-gini. Itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, begitu. Karena kan hanya kawan-kawan kita yang di luar nanti pada pulang kayak gini. Ya ini apa boleh buat. Karena ini dunia. Contohnya adalah pada awal Maret kemarin saya terbang ke Seletar. Itu Masya Allah. Jadi saya sendirian yang terbang sehari itu. Dan biasa itu salah satu airport yang sibuk. Airport sibuk. Terus saya terbang melewati Changi, overhead Changi. Saya lihat ada beberapa pesawat yang diparkir di Changi. Saya lihat cuman ada satu pesawat yang take off.
Dan sore itu peak season kalau di Singapura itu. Ini saya sendiri. Jadi langit saya punya sendiri nih. Airspace saya punya sendiri nih. Nah gitu. Itu pukulan luar biasa ya. Pukulan biasa. Kalau dengerin soal banyak airlines nggak cuma di Indonesia, di luar sana yang sampai udah nggak kuat lah ibarat itu, ya memang kenyataan gitu ya. Saya merupakan eyewitness pada tahun 2002 waktu ada SARS. Tapi tidak sedahsyat ini. Tidak sedahsyat ini. Dari SARS waktu itu kan hanya katakan misalnya aja Southeast Asia atau Asia. Nah ini dunia. Jadi kalau Anda lihat misalnya aja Emirates 380, 777, 787 dongkrok semua di situ. Padahal airline besar dunia, siapa yang nggak tahu Emirates? Cathay Pacific, lalu Scott, lalu Lufthansa, lalu saya nggak. Bahkan Cathay itu udah ada pegawainya yang di layoff-in ya? Betul, ada laid off kayak gitu. Terus Emirates saya dengar ada berapa ribu yang di laid off. Qantas juga gitu. Jadi ini memang mau diapain? Ini dunia ini. Semua ngerasain itu. Jadi lebih dahsyat daripada tahun 2002. Gitu. Yang ditakutkan kan gini Om ya, dalam nggak ada COVID aja, udah kita nih berarti yang belum terbang aja udah kelimpungan sendiri, nyari kerja nih udah susah nih ibaratnya. Apalagi kayak gini, mungkin bahkan kemarin tanpa ada COVID seperti yang kita mention di jilid sebelumnya itu, banyak yang udah putus asa, udah aduh gue udah malas terbang. Nah ini pukulan tambah ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga, kerobohan atap nih kalau kayak gini. Kerobohan atap. nginjek beling. Nah makanya jadi ini udah sama ya, mungkin ada yang pupus kemarin di tahun 2019 mungkin belum ada panggilan segala macam, berusaha optimis 2020 gue mudah-mudahan akan masuk airlines atau gue akan terbang lagi nih. Tapi tiba-tiba dihadapi awal tahun udah chaos begini. Ya. Om kasih motivasi ke teman-teman di luar sana Om. Nah jangan putus asa kayak gitu. Ya, jangan putus asa. Dan namanya pilot itu jangan pernah berhenti belajar. Baca di sini kan zaman saya kan nggak ada internet, nggak ada web, nggak ada ini. Ini kupas habis di situ. Oh gini. Jadi di situ akan tumbuh. Dan saya sarankan lagi kalau bisa nonton film yang mengenai penerbangan. Iya, apalagi sekarang di YouTube semua ada banyak banget di situ. Nonton kayak sukanya apa aerobatik kayak bus flight kayak dan itu akan saya sendiri kalau lihat film yang menceritakan penerbangan di situ semangat saya tumbuh. Segitu Om Yoyo udah terbang ribuan jam gitu, masih sedang ini ya. Iya, kayak gitu. Apalagi buat kita yang masih. Jadi itu akan memacu vitamin lah katanya. Ya, suplemen biar kita lebih semangat lebih lagi. Soal nanti nggak dapat kerjaan itu kan di atas sana yang ngatur. Rezeki udah dari rezeki masing-masing. Nah, masing-masing kayak gitu. Oke teman-teman semua, ini sekali lagi gue dedikasikan khusus buat teman-teman yang mungkin di rumah doing nothing, udah bosen dengerin berita corona, dan alhamdulillah Om Yoyo punya waktu buat ngobrol sama gue. Sekali lagi terima kasih udah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain di luar sana. You are not alone. Kita sama-sama menghadapi situasi ini bersama-sama. Sama-sama juga menghadapi kondisi yang mungkin bisa dibilang apa ya kurang bagus lah di penerbangan saat ini. Tapi jangan khawatir. Mudah-mudahan semua akan ada ujungnya. Semua akan ada finalnya. Ada quotes terakhir Om buat teman-teman? Yang dampak terbesar adalah bedanya dengan SARS itu yang penerbangan yang paling kena. Tapi di sini bukan hanya penerbangan toh, katakan perhotelan, semua lini kehidupan ini kena semuanya. Dan kita boleh dikatakan saksi hidup. Jadi jangan khawatir, sepertinya tadi dibilang you are not alone. Mudah-mudahan kita berharap ini akan kita bisa balik pulih. Indonesia bisa rebound termasuk penerbangannya kembali pulih semuanya biar kembali normal, dan mungkin teman-teman di luar sana termasuk gue yang masih belum terbang, masih belum di airlines atau balik terbang lagi bisa cepat-cepat masuk ke operator, bisa cepat-cepat terbang. So terima kasih teman-teman atas waktunya. Gue Andara Putra Ramadan dan Captain Yoyo mengucapkan terima kasih buat seluruh pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.